Nanti ibu tinggal di Wisma, makan apa semua kita tanggung. Nanti anaknya harus besar, ada gizi, bisa bicara, baru ibu balik. Ya, mau nggak? Ya, atur ya. Dari Maluku Utara, tiba dia sampai Mana? Sini. Saya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Ini pertama kali saya datang ke desa Gula Papo. Kenapa namanya Gula Papo? Suka makan gula di sini. Hah? Apa ini di nama? Gula Papo artinya apa? Kenapa nama desanya Gula Papo? Ada arti kah? Suka makan? Apa artinya? Dulu kan kita moyang-moyang itu di salah satu kebun domba kumpul di saat bikin gula tobu. Jadi sampai waktu kita berpisah dari Subaim, waktu Pak Rudi bilang ganti nama, itu saya tak mau berhubung karena cerita sejarah dari situ. Jadi namanya Gula Papo. Namanya Gula Papo. Oke. Di sini SMA terdekat di mana? Jauh kah Deka? Berapa kilo? 3 kilo. Oh. Kalau jalan kaki berapa menit? Setengah jam. Anak-anak setiap hari jalan kaki ya? Kalau SD, Deka? SMP? Berapa kilo? 3 juga. Oh, SMP di desa sebelah. SMA ada berapa murid yang di sana? Sama cerita. Oh, SP3 sama SP2. Uang komite gratis belum? Tidak, saudara bayar lagi. Ada puskesmas di sini? Lancar, aman. Di sini mata pencaharian apa? Kopra. Semua punya lahan. Kalau lagi musim panen bisa keluar berapa ton? Kalau rata-rata perhitungan dalam kalkulasi untuk Gula Papo, khusus hasilnya orang-orang Gula Papo, itu per tahun sekitar 60 ton. Berapa kakak di sini? 100 kakak lebih. Semua kakak punya lahan? Sebagian punya, sebagian tidak? Di antara punya kerja apa? Oh, operator sensor. Ada nelayan? Berapa banyak nelayan? Berapa kakak nelayan? 16 kakak. Dari 16 yang sudah punya kapal sendiri berapa? Semua sudah. Oh, semua sudah punya. Tangkap ikan apa? Oh, nelayan satu bulan dapat berapa? Rata-rata. Paling tinggi dapat berapa? 10 juta ada? 5 juta? 5 juta satu bulan ada? 3 juta. Mesin berapa PK? 15 kah? 20? Ada 9,5
ada yang 13 ketinting, Oh, ketinting. Oh, ada yang 5,5. perlu naik Iya. perlu naik ke kapal lebih besar tidak? Ah? Mau tidak? Nanti dihubungkan dengan BRI ya. Jadi sekarang ada program kalau mau cicil kapal bodi dengan BRI 2 GT atau 3 GT, 2 GT 30 juta, 3 GT 35 juta. Nanti kalau dapat di-approve oleh BRI, cicil di BRI. Kalau 3 GT 35 juta itu sekitar 600-700 ribu per bulan. Nanti Pemprov bisa kasih mesinnya 15 atau 20 PK. Jadi kalau yang mau nanti daftar lewat Pak Dinas lewat Ibu Kadis Perkim untuk info ke perikanan. Ada yang mau baca curhat, ada yang mau sampaikan apa? Ada. Apa? Ini kan dapur sehat 1. Tahun lalu 2025 Desa Gula Papo ini dapat 20 rumah peningkatan dan dapur sehat. Usulan yang sudah masuk dari Desa Papo ini 50 rumah, sedang diverifikasi. Nanti dari verifikasi baru bisa berapa. Paling banter sama-sama 20, 50 sih tidak ada. Berdoa, kalau belum ada itu berdoa supaya dapat. Lalu ini adalah salah satu contoh rumah yang dimanfaatkan dengan baik anggarannya. Jadi rumahnya sudah jadi. Yang punya rumah siapa ini? Ada kendala tidak? Dapat berapa banyak? Dapat berapa ini peningkatan ya? 35 juta ya? Peningkatan 35 juta. Oh, dari kayu lalu jadi begitu. Oh, bagus. Yang kerja siapa? Oh, ada kendala? Cuma sedikit saja Apa? di tambahan. Oh, tambah sendiri. Selain itu aman? Ya. Ya. Kerja apa? Apa itu panjat kelapa? Oh, panjat kelapa. 1 bulan bisa berapa bersih? Tidak menentu sih. Kira-kira Kalau 1,5 juta boleh. 1,5 juta. Cukup buat makan? Ada bajual tidak? Nggak ada. Nggak ada. Anak berapa? 1 saja. Anak 1 saja. Punya kabong sendiri? Ada tapi masih orang tua punya. Orang tua punya. Berarti kabong apa? Kelapa. Oh, berarti 1,5 juta tuh buat makan 1 bulan cukup. Suami istri anak 1. Anak 1. Anak baru 1 ya. Oke. Ada mau sampaikan apa lagi sebelum saya masuk dari rumahnya? Izin Ibu Gubernur, saya memperkenalkan nama dulu. Saya Pak Pendeta Marjo, bertugas di Gula Papo sudah kurang lebih 8 tahun. Berkaitan dengan pendidikan Ibu Gub, saya perlu sampaikan secara benar bahwa kita di Gula Papo itu jangkauan sekolahnya yang SMP kalau ke SP3 itu jaraknya kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Kalau yang SMA Ibu Gubernur itu sampai 7-8 kilo. Permintaan kita satu Ibu Gub, kita minta fasilitas untuk bis yang khusus anak sekolah yang antar ke sekolah SMP dan SMA. Tapi bertahun-tahun sampai hari ini tidak kunjung ada jawabannya Ibu Gub. Di kesempatan ini saya minta atensi dari Ibu Gubernur sendiri supaya anak-anak kita di sini tidak merasa kesusahan untuk pergi ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu Gubernur, anak-anak kita yang lanjut sekolah ke jenjang perguruan tinggi banyak yang putus sekolah karena faktor biaya Ibu Gubernur. Di kesempatan sore ini mewakili masyarakat Gula Papo, izin Ibu Gubernur saya minta kalau semisalnya ada beasiswa atau melalui LPDP atau apapun sejenisnya yang bagiannya untuk anak-anak yang lanjut studi kalau bisa Ibu Gubernur. Yang terakhir Ibu Gubernur, orang Gula Papo hari ini ada yang nelayan yang tadi saya sampaikan. Saya mohon juga ini juga menjadi atensi khusus bagi Ibu Gubernur kepada orang yang ada di Gula Papo yang notabene-nya pekerjaannya sebagai nelayan, bahwa ada yang mata pencariannya dapat ikan yang ikannya luar biasa, dapat ikannya ikan kelas Ibu Gubernur, tapi yang pembeli itu membeli dengan harga yang sangat murah.
Pertama, tadi saya hari ini sudah kunjungan ke ini desa ketiga. Jadi kurang lebih permasalahannya semuanya sama. Ada desa-desa tertentu, apalagi desa-desa baru itu memang jauh dari SMA. Nanti kita diskusi dengan perhubungan untuk bikin satu master plan, terutama untuk di Halmahera Timur, supaya ada bus sekolah yang cukup besar biar rutenya bisa jalan sekaligus secara rutin. Nanti harus dibikin perencanaannya dulu. Kemudian yang kedua, ada beasiswa di Maluku Utara untuk 1.000 anak. Tahun lalu memang mekanismenya tuh daftarnya lewat kampus dan itu kurang efektif. Jadi tahun ini kita daftar lewat SMA. Jadi anak-anak SMA yang sudah di SMA 3, nanti ketika ada pembukaan pendaftaran di SMA masing-masing untuk beasiswa kuliah, silahkan mendaftarkan diri. Ada kuota 1.000 anak untuk kampus di Maluku Utara Agritas B. Selain dari itu juga akan ada pembukaan, kita ada kerjasama dengan beberapa sekolah kedinasan seperti STAN, sekolah statistik, kemudian ada kerjasama juga dengan IPB, dengan UGM, akan dilakukan pendaftaran. Siapa yang lulus akan diberikan beasiswa. Jadi akan disosialisasi nanti pendaftarannya lebih lanjut. Mudah-mudahan jika tidak ada kendala, harusnya di akhir April sudah diumumkan semuanya. Off-taker, nelayan. Kalian tahu jalan dari Ekor sudah buka menuju ke Kobe? Ada yang sudah tahu? Nah, jadi dari Ekor itu kita sedang membuka jalan namanya Transkirahat. Targetnya akhir tahun dia sudah tembus ke Kobe. Jadi dari Ekor sudah bisa tembus, dari Haltim sudah bisa tembus ke Halteng dengan jarak 1 jam. Harapannya jika itu terjadi, karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Halteng itu kan sangat tinggi dan kebutuhan ikan sangat tinggi. Harapannya ikan-ikan yang dari Halmahera Timur ini bisa mendapatkan harga yang lebih baik karena bisa jual langsung ke Halmahera Tengah, ke Iwip, ke Weda, dan ke Kobe. Harapannya demikian. Memang butuh waktu untuk off-taker masuk. Pertama karena jarak Haltim ini terlalu jauh. Kedua, jumlahnya ini tidak tetap, kadang ada, kadang tidak ada, sehingga off-taker untuk standby di sini pun biayanya menjadi tinggi. Tapi kalau sudah ada jalan tembus kan masing-masing bisa jual sendiri ke Halteng, karena perputaran pertumbuhan ekonomi di Halteng itu hampir sekitar 60%. Demikian jawaban dari saya. Ada lagi? Masih ada, Bu? Saya Kepala Desa Gulapapo. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Baru kali ini untuk setelah Ibu Gub menjadi gubernur, baru pertama kali bertemu dengan kami masyarakat Desa Gulapapo. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang. Menyampaikan terima kasih yang pertama menyangkut dengan bantuan rumah bagi masyarakat 21 unit rumah yang sudah dilaksanakan di Gulapapo. Dan menyangkut dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, menyangkut dengan program untuk Desa Gulapapo, yakni yang pertama, kalau bisa menyangkut dengan lampu jalan masuk dari jalan lintas ke Gulapapo itu 20 tiang. Lampu urusan kabupaten dan desa, provinsi tidak bisa intervensi. Oh, siap. Lanjut yang siap. lain. Terus menyangkut dengan normalisasi kali. Apa itu provinsi punya? Kalau memang itu provinsi punya, diharapkan untuk normalisasi kali sekitar 300 meter. 300 meter. Kali bukan punya provinsi, tapi bisa dibantu. Oh, siap, makasih. Terus yang berikut menyangkut dengan jalan desa. Jalan desa kalau memang itu provinsi bisa, itu sekitar 300 meter. Yang jalan di belakang, di pinggir lapangan. Hanya 300 meter? Iya, kalau keliling itu lebih. Tapi kalau dari ujung ke ujung itu cuma sekitar 300. Hanya itu yang dibutuhkan? Iya. Itu bisa, nanti bilang ke pertanian. Terus menyangkut dengan perumahan usulan untuk yang berikut. Setelah kami sampaikan tadi di Ibu Kadis, itu 50 unit. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan biar tidak sampai 50, tapi itu tergantung pada mungkin anggaran bagaimana yang harus diberikan kepada Desa Gulapapo. Terus yang berikut, Ibu
sebelumnya saya minta maaf, ini kan momen tentang pertandingan bola untuk Desa Gula Papo, pembukaan pada bulan ini. Jadi saya sampaikan tergantung ibuku. Jadi antara buka atau tutup, tapi kami harapkan itu pembukaan di tanggal 23 bulan ini. Jadi kalau misalnya ibu punya waktu, mohon kehadiran dalam kegiatan tersebut. Untuk perumahan tahun lalu 700, tapi tahun ini hanya 1.200. Dan karena Desa Papo tahun lalu sudah dapat 20, kemungkinan Desa Papo tahun ini mungkin hanya dapat 10. Karena tahun lalu itu kita hanya fokus di 34 kabupaten, dan tahun ini kita harus fokus di 10 kabupaten. Jadi setiap kabupaten kota harus dibagi merata, dan Haltim dapat 150 untuk 10 kecamatan. Jadi ya mungkin Desa Papo paling bisa dapat 10. Dan nanti tunggu lagi setiap tahun segitu, sambil doa supaya PAD provinsi bisa naik banyak, doi lebih banyak, tahun depan bisa lebih banyak lagi. Selanjutnya yang kita bantu adalah bagaimana petani omsetnya lebih baik, nelayan omsetnya lebih baik. Jadi sambil menunggu dibantu Pemprov, bisa bangun rumah masing-masing sendiri kalau doinya sudah banyak. Oke? Ya. Terima kasih atas waktunya. Tuhan berkati, berdoa selalu semoga Tuhan buka pintu rezeki, buka jalan, ketemu orang yang baik, diberikan hikmat, kesehatan, dan rezeki banyak. Lampunya belum jalan ya? Sudah? Kayaknya untuk kunci, Bu. Oh, kunci buka. Itu rumah langsung boleh. Oh. Ya. Ini ibu yang punya rumahnya kan? Ini rumahnya tadinya kayu. Iya. Kemudian sudah jadi bata dan dicat. Iya. Kamar mandi dapur Kamar masih mandi- pakai yang lama. Iya, masih pakai yang lama. Oh, berarti masih kayu. Ntar ada, cuma ini ada bantuan lagi dari stunting. Oh, dari stunting. Jadi kamar mandi so aman. Rumah aja so aman. Iya. Oke. Ini pakai plastik gitu yang biasanya tuh ya, kayak gitu ya. Iya. Oke. Hah? Siapa yang bikin? Tukang Sini. di orang Jawa. Oh, khusus datang bikin ini. Ya, Nona, Ibu kasih kursi dan anak itu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya, yang berikut yang penerima tongkat. Oma, kursi roda kah tongkat? Oma silakan diangkat ke sini. Oma, kursi roda kah tongkat? Buka dulu kursi rodanya. Ya, dikasih ruang, tolong dikasih ruang. Ya, Oma dibantu untuk bertobat. Ya. Ada tinggal yang siapa? Oma tinggal yang anak kah? Ada yang siapa? Anaknya mana? Nanti kasih bantal di belakang biar enggak pegel ya. Kaki Oma taruh kaki di situ. Senang. Kenapa? Stroke ya? Dikasih space biar agak luas di depan. Kemudian yang penerima tongkat atas nama tudingan Senang Ulang. Ini tongkat. Kantongnya berpanah. Ini ketinggian nih. Ya teman-teman wartawan. Coba. Ketinggian enggak? Satu aja, pakai yang kanan, tangan kanan. Iya. Terlalu tinggi kamu, lebih rendah lagi. Begini sudah. Begini, coba jalan. Aman, lancar? Ya, baik. Terlalu tinggi kah boleh?
Untuk Atau mau lebih rendah lagi? Turun lagi? Cukup? Turun lagi sampai? masyarakat yang sebelah sana biar duduk dulu tidak apa-apa supaya pergerakannya agak luas. Rumahnya yang mana? Dan Domu Manuru. Situ? Dan? Satu lagi mana? Ibu rumah mana? Ayo Pak Kadis sana, Ibu Kadis sana. Ibu Kadis ini sudah. Oh, Ini saudaranya. Oke. Ya, ayo pergi lihat rumahnya. Oh, rumahnya ini. Oh, ininya ganti bata aja. Kenapa? Bocor? Kalau hujan bocor? Tara bocor ya, Tara perlu diganti. Baik-baik saja kok. Kan Tara bocor baik-baik saja. Lebih baik uangnya pasang keramik di dapur. Kan ini tembok baik-baik saja. Temboknya kan baik-baik saja. Atap ndak bocor. Kucing. Atap ndak bocor. Lebih baik doinya bikin dapur aja. Ya. Itu kan kayunya baik-baik saja, ndak perlu diganti. Kan lebih baik ini bikin keramik. Lalu pasang wastafel di dapur lebih bagus. Sendirian saya. Hah? Suami sudah meninggal. Iya. Maksudnya ibu, itu kan atap ndak bocor. Kayu pun kan tidak mengganggu. Kan dapat 35 juta. Uangnya itu bikin dapur. Ya, dapur ini pasang keramik, lalu bikin wastafel. Lalu ini yang situ bisa bikin bata. Saya. Jadi rumahnya jadi besar. Ya. Sudah cukup. Nih. 1 tambah 1. Jangan lihat 1 tambah 1. 1 tambah 1. 2 tambah 2. Berapa? 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa? 4 tambah 4. 8 tambah 2. 1 tambah 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1. 1 tambah 1. Ini dia Bu Mama yang mana ini? Mama yang mana? Ah, 1 tambah 1. Bukan kasih tahu jawabannya, ajar. 1 tambah 1. Mama ajar di rumah. Ini berapa Bu? Anaknya yang mana? Mamanya yang mana? Ah, 1 tambah 1. Jangan kasih tahu jawabannya. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa ini? Ajar di rumah. 5 tambah 5. 10 tambah 1. 6 tambah 6. 12 tambah 3. 14. 15. 15 tambah 5. 15 tambah 5. Siapa yang tahu 15 tambah 5? 20. Pintar kamu sini. 20 tambah 20. 40. 40 tambah 10. 50. 50 tambah 50. Sana yang sana. Yang sudah harus saya jawab. 5 tambah 5. 10. 2 tambah 2. 3 tambah 2. Maju. 3 tambah 3. 3 tambah 3.
3 tambah 3? Hah? 6 tambah 4? 6 tambah 4? 1 tambah 1? 1 tambah 1? Hah? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1? 1 tambah 1? Aulia, ibu kan tanya ya. 1 tambah 1. 1 tambah 1. 1 tambah 1. Ini siapa anak ini? 1 tambah 1. Enggak, bukan kasih jawaban, kasih. 1 tambah 1. 1 tambah 1. 5 tambah 5. 10. 6 tambah 6. 12. 12 tambah 3. 15. 15 tambah 5. 20. 100 tambah 100. 200 kurang 100. 200 kurang 150. 5 tambah 5. 7 kali 3. 21 tambah 9. 30 kali 2. Coba ini mama-mama ajar anaknya berhitung. Sini ada lapangan bola enggak? Ada lapangan bola ya? Kepala desa mana? Kepala desa. Kepala desa. Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa? Desa 2 juta. Desa kan kasih 2 juta pakai dana desa. Nah, saya kasih 3 juta. Ya, Chelsea. Ayo buka itu kan. Mana Santing? Udah 3 tahun. Pak Kadis. Ini belum bisa jalan. Kita besok. Ibu udah kasih ASI. Coba. Bisa lihat? Bisa lihat nggak? Bisa bicara? Nggak bisa bicara? Nggak mau makan? Makan? Bawa dia ke Hasan Bosori kayak kemarin. Kemarin tuh ada yang stunting juga. Akhirnya dari nggak bisa bicara, nggak bisa lihat, sudah bisa lihat ya. Oke. Ini 3 tahun loh. Kapan mau dibawa? Tapi dia harus tinggal lama, berapa bulan? Dia harus di infus lama di Wisma. Ibu kerja apa? Kalau nggak kerja, ibu tinggal di Wisma aja. Nanti ibu tinggal di Wisma, makan apa semua kita tanggung. Nanti anaknya harus besar, ada gizi, bisa bicara, baru ibu balik. Ya, mau nggak? Ya, atur ya. Namanya siapa? Siapa? Cewek, cowok? Cewek. Hai Sisil. Ini seringan dibanding dengan yang di Tabobol. Iya. Kapan mau berangkat? Tanya suami. Tanya suami, saya kasih dari tiket. Ya. Nanti kita bawa ke sana. Kita jemput. Di sana diinfus, harus diinfus terus. Nanti tinggal di sentra bahagia. Makan, minum apa semua ditanggung. Dia harus lama, minimal 3 sampai 6 bulan ya. 7 bulan kemarin. Ya. Minimal 6 bulan baru dia bisa agak normal. Ya. Kasihan soalnya. Suami kerja apa? Ini dikasih makan aja nggak bisa, dikasih minum susu pun nggak bisa, harus diinfus. Dikawal, nanti lapor saya. Oke, saya pamit, masih lanjut kegiatan lagi. Ada lagi selain dia, ada lagi nggak yang stunting? Duduk diam di tempat, saya bergerak.
Ini foto pertamanya. Tunggu. Lagi. Oke. Ya kakak bisa video kakak. Cepat.